pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galang Ningyang Abian Base pada hari Selasa 18 Juni 2024. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan selalu berlimpah kasih sayang bersama keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mendahului renungan kita dengan menanyakan hal ini. Bapak Ibu, apakah pernah ada orang yang bertanya kepada Bapak Ibu, apa artinya hidup? Mungkin bagi kita akan agak kaget ketika ditanyakan, kenapa kita ditanyakan hidup gitu ya. Dengan gampang mungkin kita akan menjawab, hidup itu ya seperti ini. Kok dipikir lagi, kok ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Itu mungkin jawaban kita yang agak ketus atau mungkin gelagapan ketika ditanya apa itu hidup gitu ya. Bukankah kita setiap hari, ya inilah yang kita lakukan setiap hari dan kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita maknai hidup itu secara sains sampai sekarang pun itu menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Sampai di titik ini, saat ini ada kesepakatan bahwa hidup bagi makhluk hidup dan manusia tentunya yang ada di dalamnya adalah kondisi ketika dia bertumbuh, berkembang, dan bisa memperbanyak diri. Kalau kita bicara bertumbuh, itu merujuk kepada proses meningkatnya jumlah ukuran, jumlah dalam konteks biologi. Dalam makna yang lebih dalam lagi disebutkan pertumbuhan dapat melibatkan peningkatan jumlah sel yang menyebabkan organisme atau bagian dari organisme itu menjadi lebih besar. Bagian kedua ketika kita bicara tentang berkembang, itu merujuk kepada proses untuk menjadi lebih matang, lebih maju atau lebih rumit. Dan ketika kita bicara berkembang biak, itu merujuk pada proses di mana organisme akan mereplikasi dirinya, adalah sebuah proses biologi di mana dia bisa menghasilkan keturunan secara biologis yang mirip dengan dirinya. Reproduksi ini atau berkembang biak ini memungkinkan dan memastikan kelangsungan sebuah spesies atau jenis ada di dunia ini secara generasi lintas generasi. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita memaknai hidup? Kita akan pelajari hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari-Mu yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hari ini Tuhan akan menjadi hari yang penuh ungkapan syukur dalam kehidupan kami. Kami rindu mendasari hidup kami pada hari ini dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi dengan makna hidup yang tadi saya pertanyakan di bagian di awal. Kita akan merenungkan apa yang sebenarnya makna hidup dan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Hari ini kita diberikan dua ayat dari Yehezkiel 20 ayat 11 dan 1 Yohanes 4 ayat 9. Yehezkiel 20 ayat 11, Aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Yang kedua, bacaan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Tema kita pada hari ini adalah hidup dalam kuasanya.
dalam kedua bacaan kita belajar bahwa ada dua hal. Yang pertama, kita disebut hidup ketika kita berada dalam kuasa Tuhan. Dalam Yehezkiel 20 ayat 11 dinyatakan bahwa hidup kita akan benar-benar hidup jika kita berada dalam ketetapan dan peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Hal ini memberikan makna bahwa untuk dapat tumbuh, untuk dapat berkembang, dan untuk dapat berbuah, maka hanya satu jalan, yaitu kita berada dalam kasih Tuhan. Bagi dunia, hal ini mungkin terlihat sangat mengekang. Tetapi Bapak Ibu yakinlah, dengan selama ini, pengalaman hidup yang kita jalani selama ini, kita pasti merasakan bahwa di dalam Tuhan sungguh kita dijaga, sungguh kita terlindungi, dan sungguh kita terberkati. Sehingga terpatahkanlah apa yang dinyatakan dunia. Kalau kita berada dalam kuasa Tuhan, kita akan terbelenggu. Tidak. Kita merasakan sendiri kasih Tuhan sampai saat ini sungguh sangat besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam bacaan kita 1 Yohanes 4 dan 9, Tuhan hadir menghidupkan kita kembali. Tuhan hadir menghidupkan kita kembali. Kita melihat begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang kembali ke dunia. Untuk apa? Memperbaiki relasi kita lagi dengan Allah, yang memang pada saat itu sedang tidak baik-baik saja karena begitu besar dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga Tuhan Yesus hadir memulihkan hubungan kita, dan yang terlebih penting, Tuhan menjadi teladan bagaimana seharusnya kita hidup dalam kuasa-Nya. Tuhan Yesus hadir sebagai wujud kasih Allah kepada umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua hal ini menguatkan kita bahwa makna hidup sebagai seorang Kristen adalah ketika kita berada di dalam kuasa-Nya, ketika kita berjalan seturut dengan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kami catat di sini ada 3 hal yang wajib kita lakukan ketika hidup di dalam kuasa-Nya untuk menjadi orang-orang Kristen yang baik dan benar. Yang pertama adalah mengasihi Allah dan sesama. Hidup kita di dalam dunia ini yang terutama adalah mengasihi Tuhan, dan berikutnya kita mengasihi sesama kita, sehingga kita bisa benar-benar mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah mematuhi segala perintah Tuhan. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan dalam setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena saya yakin Bapak Ibu juga pasti mengimani apa yang sudah kita jalani selama ini. Ketika kita hidup mematuhi perintah Tuhan, berkat akan selalu tercurah dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mari kita menjadi cermin kasih Kristus. Menjadi cermin kasih Kristus, hidup di dalam kesaksian bagaimana Tuhan Yesus sudah meneladani kepada kita bagaimana Dia hidup di dunia ini. Kita lakukan dengan perkataan, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita, sehingga kita benar hidup dalam kasih Kristus, sehingga orang lain pun mengetahui bahwa kita benar-benar hidup di dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kuasa-Nya, sehingga kita bisa selalu mewartakan, selalu bertumbuh, selalu berkembang, dan lebih penting lagi, kita selalu bisa berbuah
dalam perjalanan hidup yang Tuhan izinkan kepada kita pada saat ini. Sehingga dengan demikian, ketika kita bertumbuh, berkembang, dan berbuah, kita akan memuliakan Tuhan dan kita menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman ini akan selalu menguatkan kehidupan kami untuk selalu berada dalam kuasa-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah hanya dalam kasih dan kemuliaan Tuhan saja. Jadikan kami sebagai sumber-sumber berkat-Mu di dunia ini, sehingga di dalamnya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap hari ini untuk hidup dalam kuasa-Mu. Kami sempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk selalu setia mendengar sarapan rohani kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.